Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu hamil yang saya hormati dan yang saya cintai. Kita lanjut lagi di kelas ibu hamil online, yaitu saya akan membawakan tentang materi ketiga. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nur Aini dari Puskesmas Poro. Sebelum materi ketiga saya lanjutkan, yaitu sebelumnya kan ibu-ibu sudah dijelaskan tentang materi kehamilan, persalinan, dan ibu nifas. Di sini untuk materi ketiga saya akan membawakan pencegahan penyakit komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Nah, ini adalah anemia. Anemia termasuk dengan komplikasi kehamilan. Apa sih itu anemia? Anemia ini sudah sering kita bahas dan ibu-ibu mungkin sudah tahu apa itu anemia, yaitu anemia adalah kurangnya zat besi pada ibu hamil, di mana terjadinya penurunan jumlah sel darah merah yang dibutuhkan untuk mensuplai makanan bagi kebutuhan ibu dan janin. Penyebab anemia pada kehamilan yaitu kurangnya asupan zat besi untuk memenuhi kebutuhan zat besi yang meningkat selama kehamilan. Akibat dari anemia pada ibu hamil antara lain yaitu melahirkan sebelum waktunya, bisa terjadi keguguran, bayi berat lahir rendah, kemudian terjadi perdarahan pada saat persalinan, kematian ibu dan bayinya. Anjuran untuk makan dan minum buat ibu hamil anemia, apa sih yang harus dikonsumsi selama hamil agar tidak terjadi anemia? Yaitu makan dengan pola gizi seimbang, kemudian mengkonsumsi makanan tinggi protein dari sumber hewani, misalkan daging sapi, hati, dan lain-lain. Hindari untuk minum obat antasida, kemudian minum tablet tambah darah atau VFE yang berwarna merah pada waktu periksa hamil, kan biasanya dikasih itu Bu ya. Itu diharapkan untuk diminum secara teratur. Ibu hamil dikatakan anemi itu HB-nya itu kurang dari 8 gram per sen. Jadi setiap ibu hamil itu diharapkan untuk periksa HB, jadi untuk mengetahui HB-nya itu kurang dari 8 ataukah lebih. Kalau kurang dari 8 itu nanti bisa diberi FE atau makan makanan sesuai yang saya bilang tadi ya. Untuk yang kedua yaitu KEK atau kurang energi kronis. Apa sih itu KEK? KEK yaitu biasanya kita ukur dengan lingkar lengan atas itu kurang dari 23,5 cm. Itu biasanya mengalami kekurangan kalori dan protein dari makanan yang berlangsung lama atau menahun. Ibu hamil KEK itu bisa berisiko untuk melahirkan bayi yang berat badannya rendah. Jadi untuk pencegahan KEK pada ibu hamil itu bisa kita berikan makanan dengan makanan yang seimbang, kemudian yang bervariasi, dan minum tablet tambah darah. Kemudian tanda bahaya pada kehamilan. Apa sih tanda bahaya pada kehamilan? Biasanya ini ibu-ibu yang hamil pertama kali itu wajib untuk mengetahui karena kan dia belum ada pengalaman, gitu. Jadi tanda-tanda bahaya pada kehamilan yaitu air ketuban keluar sebelum waktunya. Jadi apabila selama kehamilan tiba-tiba ibu mengeluarkan air ketuban yang sebelum waktunya melahirkan, misalkan pada umur 7 bulan atau 8 bulan, ibu-ibu harus segera memeriksakan ke petugas kesehatan atau ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Kemudian muntah terus dan tidak mau makan. Kalau terus-terusan muntah dan tidak mau makan, maka asupan untuk yang masuk ke dalam ibu hamil untuk gizinya itu nanti bisa berkurang. Jadi diharapkan kalau terjadi muntah terus dan tidak mau makan, ibu harus segera memeriksakan ke petugas kesehatan terdekat. Kemudian ini ada bengkak dan tangan wajah serta sakit kepala yang disertai kejang. Apabila terjadi bengkak pada tangan, wajah, dan kaki, ibu hamil harus segera memeriksakannya. Jangan dianggap sepele. Kadang ibu hamil dianggap itu gemuk. Untuk gemuk dan bengkak pada kaki, tangan, dan wajah itu lain Bu ya.
Jadi harus segera diperiksakan ke tenaga kesehatan. Kemudian ini keluar darah sebelum waktunya persalinan juga harus segera diperiksakan. Janin kurang gerak atau tidak bergerak. Kalau selama 6 jam tidak ada pergerakan janin atau pergerakannya kurang dari 10 kali, ibu harus segera memeriksakan ke petugas kesehatan terdekat. Kemudian demam tinggi yang tidak turun-turun juga harus segera diperiksakan. Tanda bahaya pada persalinan. Kalau tadi tanda bahaya sebelum persalinan atau pada waktu kehamilan, di sini saya akan bahas tentang tanda bahaya pada persalinan. Apa sih tanda bahaya pada persalinan? Yaitu perdarahan. Perdarahan yang keluar pada jalan lahir. Perdarahannya itu biasanya perdarahan yang warna segar, bukan perdarahan pada saat dia melahirkan. Kemudian keluarnya tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Jadi keluarnya tali pusat atau tangan bayi yang keluar dari jalan lahir ibu. Kemudian ibu tidak kuat mengejan, ibu mengalami kejang-kejang, air ketuban keruh dan berbau. Kemudian ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Nah, keenam tanda-tanda bahaya ini harus segera kita rujuk ke tempat kesehatan yang lebih lengkap, yaitu atau ke rumah sakit biasanya kalau ke puskesmas. Tanda bahaya dan penyakit nifas. Yang tadi adalah tanda bahaya pada persalinan, dan yang sekarang adalah tanda bahaya penyakit ibu dan nifas. Apa sih tanda-tanda bahayanya pada ibu nifas? Yaitu perdarahannya lewat jalan lahir. Jadi setelah persalinan itu dinamakan nifas. Kalau terjadinya perdarahan lewat jalan lahir itu terus-terusan banyak, ibu harus segera memeriksakan ke tempat kesehatan. Kemudian keluar cairan berbau dari jalan lahir. Biasanya keluar cairan berbau itu berwarna mungkin kekuning-kuningan atau putih seperti nanah, itu juga harus segera diperiksakan. Kemudian ini bengkak di kaki dan tangan, serta kejang-kejang, kemudian demam lebih dari 2 hari, kayu darah bengkak disertai dengan rasa sakit, puting susu lecet, kemudian mengalami gangguan jiwa. Apabila ditemukan tanda-tanda bahaya ini, ibu-ibu harus segera periksakan ke petugas kesehatan terdekat. Kemudian sindrom pasca persalinan. Apa sih sindrom pasca persalinan? Sindrom pasca persalinan atau yang biasanya disebut baby blues ini disebabkan karena perubahan hormonal atau gangguan hormonal pada ibu setelah melahirkan. Tanda-tandanya yaitu biasanya ibu merasa cemas, kemudian dia merasa bersalah dan merasa tidak dihargai, sulit tidur dan lelah walaupun telah banyak tidur, kemudian mudah tersinggung, lebih sensitif sehingga mudah menangis tanpa sebab, nafsu makan berkurang atau malah dia nafsu makannya berlebihan. Kemudian kurang semangat atau hilang semangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian terlalu khawatir tentang kesehatan dirinya dan bayinya. Berlangsung sementara dan biasanya pada ibu baru. Cara mengatasinya yaitu dengan istirahat ketika bayi tidur, maka ibunya juga bisa istirahat tidur. Kemudian mencukupi gizinya dengan gizi seimbang dan relaksasi, dan tidak kalah penting yaitu dukungan dari suami dan keluarga. Apabila tanda-tanda gejala tersebut lebih dari 1 bulan, diharapkan pihak keluarga atau suami segera memeriksakan ke petugas kesehatan terdekat atau konsultasi ke dokter. Materi selanjutnya yaitu infeksi menular seksual atau IMS. Selain komplikasi dan penyakit yang saya sebutkan tadi, yaitu ada lagi IMS atau infeksi menular seksual. Apabila ibu-ibu menemui tanda-tanda seperti di bawah ini, yaitu GO atau kencing nanah, kemudian chlamydia atau jamur, kemudian ini ada herpes, jengger ayam, sifilis, candidiasis corona, ibu-ibu harus segera memeriksakannya ke petugas kesehatan terdekat. Apabila
ibu-ibu ada tanda-tanda seperti ini ya, diingat-ingat harus segera memeriksakan ke petugas kesehatan terdekat. Kemudian ada lagi yaitu HIV. HIV ini biasanya sudah penyakit lama dan sudah banyak yang mengetahui ya ibu-ibu. Sebelum memasuki HIV, pada saat kehamilan, ibu-ibu kan juga diperiksa mengenai HIV. Nah, itu untuk mendeteksi apabila terjadi infeksi HIV, ibu-ibu bisa dilakukan pencegahan dan pengobatan yang lebih dini. Apa sih itu HIV? HIV atau virus penyebab AIDS, yaitu ini ditularkan melalui hubungan seksual yang berganti-ganti atau berganti-ganti pasangan, kemudian penggunaan jarum suntik dan alat tato, tinde yang tidak steril, kemudian ibu kepada janin bayi selama mengandung, melahirkan, dan menyusui. HIV ini tidak menularkan melalui nyamuk, kemudian makan yang berbarengan atau ganti air makan, kemudian bersalaman atau bersentuhan, berpelukan, dan berciuman, atau menggunakan jamban yang bersama-sama. Pencegahan HIV pada ibu hamil, yaitu ini ada A, B, C, D, dan E ya Bu ya. A, yaitu abstinen. Abstinen yang dimaksud yaitu absen seks atau tidak melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti sebelum menikah dan sesudah menikah. Kemudian B, be faithful, yang artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian yang C, artinya kondom, yaitu pencegahan penularan HIV itu dengan memakai kondom. Kondom harus dipakai oleh pasangan seks yang salah satunya diantaranya telah diketahui terinfeksi HIV. Kemudian yang D, drugs no, artinya dilarang menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Untuk yang E atau edukasi, pemberian informasi yang benar pada alat yang bersih dan steril. Nah, untuk materi selanjutnya, kita masih di materi keempat, nanti akan dibahas pada pertemuan berikut. Untuk materi yang ketiga, ini saya akhiri sampai di sini. Apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu, bisa nanti ditanyakan dalam kelas ibu hamil online Puskesmas Porong atau melalui grup WA. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.